Halo, selamat datang kembali di channel Cece Santi Official. Nah, kalau kemarin aku udah bahas mobil keluarga, yang linknya kalian bisa lihat di atas sini ya. Nah, sekarang aku mau bahas mengenai mobil apa ya. Mobilnya mungil, minimalis, dan cocok buat diajak nyelip-nyelip di kota Surabaya. Cluenya seperti minuman yang aku minum kali ini. Mobil ini pertama kali dikenal dengan nama mobil Suzuki Karimun. Kemudian diperkenalkan di Indonesia tahun 1998. Nah, kemudian di-upgrade lagi menjadi Suzuki Karimun Estilo. Kemudian di-upgrade lagi menjadi Suzuki Karimun Wagon R. Nah, untuk versi terbarunya menjadi Suzuki Espresso. Untuk pangsa pasarnya sendiri, mobil ini termasuk di mobil SCGC. Dan mobil ini juga hemat BBM. Diklaim mampu berkendara 1:21. Wow, sangat hemat BBM di era BBM yang bakal terus naik ini. Selain itu, kenapa disebut city car bergaya SUV? Terlihat sekali dari ground clearance dari mobil ini yang cukup tinggi dibanding pesaing-pesaingnya. Nah, aku bahas bagian depannya ya. Kita bisa lihat sendiri bagian depannya cukup simple. Ada lampu kota, lampu high beam, dan lampu seinnya juga. Tapi tidak ada fog lamp maupun lampu DRL. Kalau kita lihat lagi di bagian depannya ya, sangat manis sekali, ada list chrome-nya. Ini mirip seperti saudaranya yaitu Suzuki Ignis. Juga ini tidak lubang ya, jadi hanya pemanis saja. Nah, yang lubang hanya pada bagian bumper. Nah, ini ada satu hal yang janggal menurut aku ya. Di bagian bumper dan bodinya warnanya berbeda guys. Kemudian kita bisa lihat lagi di sininya juga ada kurang rapi ya kalau aku lihat ya. Biasanya kan ini jadi satu. Untuk mesinnya sendiri, mobil ini sama dengan Suzuki Karimun Wagon R dengan kapasitas 1000 cc 3 silinder yang dapat menghasilkan tenaga 66 horsepower dengan torsi 89 nanometer. Nah, untuk transmisinya terdapat dua transmisi, yaitu otomatis gear shift dan manual 5 speed. Mobil ini menurutku sangat cocok ya digunakan bagi pemula yang baru belajar mengemudi. Nah, salah satu kekurangannya juga ya, kita bisa lihat di sini tidak diberikan peredam. Padahal peredam ini menurutku sangat penting ya, peredam mesin, karena bakal membuat cat di kapnya lebih awet lagi. Kita bahas bagian samping mobil ini ya. Mobil ini terlihat sekali SUV-nya. Aku sendiri juga bingung, kenapa ya mobil-mobil sekarang ini berlomba-lomba menjadi SUV. Nah, untuk ground clearance-nya sendiri, mobil ini berground clearance 180 mm. Ini merupakan ground clearance tertinggi daripada kompetitornya Ayla maupun Brio. Ya jelas SUV. Nah, buat kalian yang ingin memiliki mobil ini sangat betul. Kenapa? Karena mobil ini sangat nyaman buat digunakan di jalanan berlubang maupun polisi tidur. Kalau kita bahas lebih lanjut mengenai bannya ya, bannya ini menggunakan velg 15 dengan warna tutun. Tapi aku agak bingung kenapa
jaraknya ini lebih dari 5 jari. Nah, itu juga salah satu menurutku yang perlu dinotis ya. Di ban belakang ini tidak ada fender ya. Kita bisa lihat di ban depannya ada fendernya. Oke, aku bahas bagian belakang ya. Bisa kita lihat desainnya cukup minimalis. Terdapat lampu sein, lampu stop, juga ada reflektornya juga ada spoilernya juga. Di sini tidak ada wiper ya, wiper belakang, tapi ada defogger. Juga kita lihat ada sensor parkirnya. Untuk pembelian di UMC Ahmad Yani terdapat kamera mundur untuk parkir. Nah, untuk membuka bagasinya sendiri ada 2 cara. Karena tidak ada tuas di sini, jadi cara membukanya menggunakan kunci dan ada tuas di dalam. Nah, sekarang kita lanjut bahas mengenai bagasinya. Bagasinya sendiri menurutku cukup luas ya. Aku sendiri cukup kaget. Sekarang aku bakal tunjukin teman-teman apabila kita membawa koper ya di dalam. Nah, kita bisa masukin koper ke sini. Koper satunya koper kecil. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini cukup luas ya. Kita masih bisa masukin bagasi lagi. Apabila teman-teman merasa ini kurang, kita bisa melipat bangku belakang ke depan. Namun sayangnya pada Suzuki ini tidak rata lantai. Dan untuk Suzuki Espresso ini terdapat tray bawaan ya. Jadi pada bagian belakang terlihat lebih rapi, juga ada tempat untuk menaruh bawaan kita lebih banyak. Nah, tadi aku sudah bahas ya mengenai bagasi. Sekarang yuk kita masuk ke dalam. Sekarang kita bahas interior belakang ya. Untuk joknya sendiri masih menggunakan fabric. Untuk legroomnya juga luas, dengan ini posisi kemudinya udah aku set untuk aku berkemudi. Nah, untuk headroomnya tinggiku 164, cukup luas. Tapi kalau kalian lebih tinggi dari aku mungkin bakal nggak nyampe ini. Nah, untuk posisi headnya sendiri ya, ini tidak adjustable ya guys ya, jadi kurang nyaman. Nah, di belakangnya kita bisa lihat juga tidak ada tempat colokan maupun tempat untuk taruh minum. Aku bahas bagian pintunya ya guys. Nah, untuk materialnya sendiri masih terasa plastik banget, tapi ada pemanis silver plastik di sini khusus untuk pembelian di UMC Surabaya. Itu sudah diganti power windows karena aslinya menggunakan masih manual. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian depan ya. Kita sudah ada di bagian depan. Kita bisa lihat bagiannya sangat minimalis. Kalau semua konsolnya, MID-nya ada di bagian tengah sini ya. Ini kalau kalian tahu, komen di bawah mirip mobil apa ya ini ya. Nah, kemudian yang unik lagi di mobil ini, untuk Windows-nya itu diatur di tengah sini untuk naik turunnya. Kemudian kita bisa lihat untuk AC-nya masih pakai manual. Juga ada buat ngecas, tapi kalian pastiin kabelnya yang isi 2 ya, karena buat ngecas cuman ada 1 di sini. Nah, di bagian konsol tengahnya ada tempat buat taruh minum, ada tempat buat barang kecil. Kemudian transmisinya ada R, N, MD, sangat minimalis. Juga untuk handbrake-nya masih manual ya, pakai otot. Oke, aku jelasin bagian setirnya ya guys. Jadi ini setirnya sudah paten, bukan teleskopik, jadi udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ini handle-nya sebelah kiri untuk wiper depan, untuk sebelah kanan untuk lampu sein ataupun lampu kota. Sangat simpel juga. Kalau kita dengar bagian dashboardnya ya terasa plastik sih, masih plastik semua. Nah, bisa kita lihat ya dari pintu samping ini semuanya masih pakai plastik. Ada pemanis silvernya di sini, ada tempat untuk minum, tempat taruh barang. Dan uniknya di mobil ini, untuk pengaturan kaca spion mobilnya masih manual. Jadi kita bisa pasin sendiri untuk ngelihat kaca spionnya. Oke,
Sekarang kita coba berkendara naik mobil ini ya. Yuk. Hai guys, sekarang kita coba berkendara naik Espresso. Bisa, mungkin kalian bisa dengar atau enggak, tapi kalau aku yang di sini itu suara mesinnya agak masuk ya ke dalam ya. Jadi pada saat mobil ini dikendarai ya, transmisinya kerasa det. Tapi sebenarnya menurutku mobil ini oke untuk dipakai orang yang baru belajar mobil. Kenapa? Karena mobilnya kan nggak bisa cepet tuh. Jadi chance untuk tabrakannya juga nggak bakal parah gitu. Nah, ini kita masih jalan di jalanan yang rata ya. Oke. Nah, kita bisa lihat juga ya, karena ini masih spionnya seperti ini. Jadi untuk merubah spion seperti itu, kita harus melakukan voice command. Jadi ayo teman, ditepain dulu teman. Nah, seperti itu ya. Pas, oke. Nah, ini kita polisi tidur lagi. Ya, mungkin mobil ini untuk kota-kota sangat nyaman ya. Baru belajar mobil juga oke. Nah, kena polisi tidur, menurutku masih oke. Nah, ini kita jalan paving, nggak kedengeran juga bunyi pavingnya. Oke, masih oke. Yang paling aku notice itu shiftingnya kurang halus. Jadi kalau nge-shifting terasa ada goncangan di mobil sedikit ya, jadi shiftingnya masih terasa kasar. Nah, kita coba test drive manuver speednya ya. Oke. Nah, shiftingnya ini kurang pas menurutku. Agak lambat shiftingnya ini. Juga ada terasa kurang mulus. Nah, mobil ini cocok ya buat dipakai sehari-hari bagi yang baru belajar mobil atau mau belajar mobil. Cocok banget ini. Antar anak sekolah, kita ke pasar, atau kita ke mall, cocok banget dibuat kota-kota. Atau berangkat kerja yang deket-deket, ya mobil ini enak. Jadi serasa nyantai di mobil ini. Mobil ini diklaim irit ya guys ya, jadi bisa 1:21. Jadi itu pengalamanku naik Suzuki Espresso ini. Oh ya, aku punya cerita. Dulu waktu aku kuliah, awal-awalnya aku juga naik Karimun ya. Mobil Karimunku itu sangat enak. Enaknya apa? Pertama, irit. Kedua, kalau aku lagi cari-cari alamat, masuk gang-gang kecil, untuk manuvernya enak sekali karena mobilnya sangat kecil. Oke, sekian dari aku. Like, comment, subscribe. See you in next video. Dadah.